Shalom, shalom. Selamat malam buat Indonesia ya. Saya Heni dari New York yang akan menjadi moderator Anda. Hari ini menyapa salam sejahtera, salam damai sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu, malam ini kita akan meneruskan pengajaran sejarah penebusan. Hari ini adalah pertemuan yang ke-8 dari buku seri yang kedua ya. Kita sudah mempelajari materi-materi yang sebelumnya. Hari ini kita masuk di dalam materi yang baru, yaitu berkat dan iman Yusuf. Wow, sangat menarik pelajaran ini. Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu dengan tenang ya, fokus untuk belajar bersama-sama kita. Siapkan hati Anda untuk betul-betul mencari tahu isi Alkitab yang sebenarnya. Baik Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita memulai acara ini, saya meminta kepada saudari saya, Ibu Aling, untuk memimpin kita di dalam doa pembukaan. Dipersilakan untuk Ibu Aling. Ya, baik. Terima kasih, Bu Heni. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan puji syukur kami masih sekali lagi diberi kesempatan waktu sekarang ini untuk kembali belajar tentang kebenaran firman-Mu melalui materi pembelajaran sejarah penebusan. Ya Bapa, kami mohon agar ada penyertaan-Mu dan juga pimpinan-Mu di dalam kelas pembelajaran kami saat ini. Dan berkatilah Ibu Heni yang menjadi moderator dalam kelas kami saat ini dan juga operator yang bekerja di belakang layar ya Bapak. Hingga mereka dapat bekerja dengan lancar dan memimpin kelas ini sampai selesai. Dan berkati juga Pak Pendeta Yudi Lengkong yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan mengurapi setiap perkataan dari Pak Yudi, sehingga Pak Yudi bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Dan berikanlah kami semua yang ada di dalam ruangan ini maupun yang di live YouTube yang mendengarkan tentang pembelajaran firman ini, kami mampu menerima setiap firman yang ditabur di dalam hati kami dengan baik, dengan benar, dan juga menjadi rema di dalam diri kami. Sehingga kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, bukan hanya dengan perkataan tetapi juga perbuatan, dan mendewasakan iman kami dari hari semakin hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan waktu kelas kami ini dari awal hingga akhir di dalam tangan-Mu dan penyertaan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Terima kasih untuk Ibu Aling yang telah memimpin kita dalam doa. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk di dalam pembelajaran kita, ada baiknya kita mengenal siapa dosen kita pada malam hari ini ya. Ada sebagian yang sudah mengenalnya, ada juga yang baru tahu siapakah dia. Baik, saya akan memperlihatkan siapakah dia. Shalom semua, berjumpa kembali dengan tema Adonai. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan pembicara kita, yakni Bapak Pendeta Yudi M. Lengkong. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Nama lengkap Pendeta Yudi B. M. Lengkong, Eskom, MD, MTH, Demin. Beliau lahir di Manado pada tanggal 21 Oktober tahun 1999. Alma mater, Sarjana Komputer Eskom di Universitas Bina Nusantara, Jakarta pada tahun 2003. Master of Divinity MD di The Presbyterian General Assembly Theological Seminary, Florida, US pada tahun 2010. Doctor of Ministry Demin di Barrett Theological Seminary, Florida, US pada tahun 2015. Master Teologi MTH di STT Bethesda, Bekasi pada tahun 2021. Pelayanan Pendeta di Gereja Presbyterian Bukit Sion Indonesia di Jalan Telaga Warna 1, Nomor 2, Puri Cinere, Depok.
pembicara seminar buku seri sejarah penebusan untuk Yayasan Damai Sejahtera Utama Depok, dosen di STT Giasmos Mission Jakarta. Shalom, selamat datang di Zoom Sema Adonai. Kami memperkenalkan acara Zoom kami di mana banyak pengajar juga. Bapak Ibu, saya hanya memberikan info. Hari ini adalah pelajaran yang sangat luar biasa. Karena saya telah mencicipi makanan pengajaran sejarah penebusan yang dahulu kalau saya mendengarkan mengenai berkat Yusuf ini berbeda dengan hamba-hamba Tuhan yang menerangkannya. Jadi hari ini Bapak Ibu akan mendapatkan pengajaran yang baru, ya, makanan rohani yang baru dari sudut pandang yang berbeda. Nah, Bapak Ibu pasti senang sekali dan saya percaya Bapak Ibu akan diberkati. Baik Bapak Ibu yang terkasih, tidak lama-lama lagi kita akan serahkan kepada Pendeta Yudi. Dipersilakan Pak. Terima kasih Ibu Henny. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Senang ketemu kembali lagi dari seluruh bagian dunia. Kita berkumpul lewat media online, merupakan suatu berkat dari Tuhan yang besar. Dan malam hari ini, mari kita melanjutkan pelajaran Alkitab kita. Jadi kita mempelajari Alkitab dari sudut pandang sejarah penebusan, dan kita menggunakan alat bantu, yaitu buku sejarah penebusan yang ditulis oleh Pendeta Abraham Park. Secara khususnya, buku yang kedua. Buku yang pertama kita telah membahas bersama-sama mengenai silsilah di Kitab Kejadian, dan bagian yang kedua ini, buku yang kedua ini, kita membahas mengenai pertemuan yang terlupakan, dan hal ini berfokus kepada pertemuan-pertemuan dari antara orang Israel yang adalah keturunan Abraham dengan Tuhan. Ada banyak pertemuan tetapi mereka melupakannya, sehingga mengakibatkan sangat fatal bagi mereka. Tetapi bagi yang tidak melupakan pertemuannya dengan Tuhan, pada akhirnya akan memperoleh berkat Yusuf. Kita hari ini akan mempelajari bersama-sama dengan tema berkat dan iman Yusuf. Kita yang telah mengikuti pelajaran ini, kita juga bisa memahami bahwa perjanjian sulu yang didirikan antara Allah dan Abraham pada akhirnya digenapi. Kita telah mempelajari bagaimana penggenapan tersebut digenapi satu persatu oleh Tuhan melalui umatnya. Dan ada satu bagian yang terakhir kalau kita lihat di dalam penggenapannya, itu mengenai Kejadian 15 ayatnya yang ke-6, yaitu keturunan yang keempat, keturunan Abraham yang keempat akan kembali ke Kanaan. Kalau kita perhatikan, keturunan iman yang pertama itu adalah Abraham, yang menjadi sasaran perjanjian Allah. Kemudian keturunan yang kedua, keturunan iman yang kedua itu adalah Ishak. Keturunan iman yang ketiga itu adalah Yakub. Dan dari antara 12 anak Yakub, kita telah melihat bagaimana pekerjaan penggenapan perjanjian sulu itu digenapi oleh Yusuf. Jadi Yusuf, dia merupakan keturunan yang keempat. Keturunan yang keempat. Kita telah melihat secara singkat mengenai Abraham, ya dia yang sulung, tetapi Ishak ini bukan dia yang sulung. Kalau kita lihat yang sulung itu adalah Ismail. Yakub sama, bukan dia yang sulung, tetapi ada Esau sebenarnya yang sulung. Yusuf, dia bukan yang sulung. Masih ada anak-anak yang lain.
Kalau kita lihat ada Ruben, Simeon, kemudian Lewi, Yehuda, dan seterusnya. Yusuf itu, jadi ini yang ke-12 itu Benyamin, yang ke-11 itu adalah Yusuf. Yusuf. Tetapi Alkitab mencatat bahwa Yusuf dia adalah yang sulung. Di dalam Alkitab kita bisa melihat bagaimana Allah bekerja dengan besar. Kehendak Allah itu dipahami dari antara 12 anak Yakub yang memahami kehendak Allah, memahami tentang penyelenggaraan penebusan lewat perjanjian sulh, itu adalah Yusuf. Jadi hari ini kita akan lihat seperti apa imannya, seperti apa berkat yang dia terima. Dan pada akhirnya ketika kita memperhatikan perjanjian sulh mengenai dua hal, yang pertama mengenai keturunan, kemudian yang kedua itu mengenai tanah. Jadi ada dua hal yang dijanjikan, itu yang pertama adalah keturunan dan mengenai tanah. Maksudnya apa? Keturunan Abraham pada akhirnya akan masuk ke tanah janji. Di kemudian hari, hal ini berbicara mengenai anak-anak Abraham di dalam Yesus Kristus akan masuk ke dalam kerajaan surga. Itu sebabnya penggenapan perjanjian sulh memberikan suatu pelajaran yang sangat penting bagi kita, bagaimana untuk jemaat kudus bisa memenuhi syarat sebagai orang yang akan masuk ke dalam tanah perjanjian. Jadi kita akan lihat 3 bagian. Yang pertama kita akan lihat mengenai tambahan-tambahan atau bukti-bukti Yusuf sebagai anak sulung. Kemudian kita akan lihat mengenai berkatnya dan kita akan lihat mengenai iman dari Yusuf. Baik, mari kita lihat mengenai bukti Yusuf itu memiliki hak kesulungan. Dari dalam Alkitab, Pendeta Abraham Park itu menyusun bukti-bukti di dalam Alkitab yang kita bisa temukan yang mendukung pendapat bahwa Yusuf itu adalah anak yang sulung, sehingga dia berhak untuk menerima berkat sulung, gitu ya, berkat sulung. Yang pertama, kalau kita baca di Kejadian 44, ayatnya yang ke-27 sampai 28, di situ Yakub memberikan pengakuan bahwa Rahel itu merupakan istrinya, gitu ya. Jadi secara khusus disebutkan istriku, katanya ya, istriku. Kita lihat bersama-sama. Sebentar saya bukakan. Kejadian 44. Kita akan lihat Kejadian 44 ayatnya yang ke-27 dan 48. Jadi ini sebenarnya peristiwa yang sudah lama berlalu setelah Yusuf itu dijual, terpisah dari Yakub, gitu ya. Yusuf itu terpisah dari Yakub. Dan ceritanya Yusuf, saudara-saudara Yusuf bertemu dengan Yusuf dan Yusuf menghendaki untuk Benyamin itu dibawa serta ke Mesir, ya, karena dia mau ketemu, gitu ya, ketemu. Pada waktu itu, saudara-saudara Yusuf datang menghadap kepada Yusuf, ya, pada Yusuf, dan mereka menceritakan apa yang papanya katakan, gitu ya. Ayat 27, kemudian berkatalah hambamu, ayahku, kepada kami. Kamu tahu bahwa istriku telah melahirkan 2 orang anak bagiku. Gitu ya. Jadi istriku, katanya, yang seorang telah pergi daripadaku, dan aku telah berkata, tentulah ia diterkam oleh binatang buas, dan sampai sekarang aku tidak melihat dia kembali. Nah, di sini
perkataan Yakub, sini ayahku Yakub, bahwa dia bilang istriku telah melahirkan 2 orang anak bagiku. Di sini kita bisa melihat bagaimana Yakub menyatakan Rahel sebagai istrinya, dan pada dasarnya memang Yusuf, kalau kita baca, kalau kita baca dalam Alkitab, dia kerja, Yakub kerja 7 tahun, itu dia kerja kepada Laban selama 7 tahun adalah untuk apa? Untuk dapatkan Rahel. Tetapi ternyata setelah 7 tahun dia bekerja, yang diberikan kepada dia adalah Lea. Ini tipuan dari Laban. Pada akhirnya Laban meminta dia bekerja 7 tahun lagi. 7 tahun lagi. Kenapa? Karena setelah 1 minggu, genap pernikahan antara Yakub dan Lea, Rahel diberikan kepada Yakub sebagai istri, tetapi dia harus kerja 7 tahun lagi. Pada akhirnya Yakub bekerja 14 tahun untuk siapa? Untuk Rahel ini. Itu sebabnya tanpa ragu-ragu Yakub katakan apa? Istriku sudah melahirkan 2 orang anak bagiku. Yang satu, ya saya pikir dia sudah diterkam oleh binatang buas. Nah, ini bicara mengenai Rahel, dan Rahel mendapatkan 2 orang anak. Anak yang pertama itu adalah Yusuf. Bukti lainnya kalau kita lihat, kalau kita baca di Kejadian 37, di ayatnya yang ketiga, kita bisa lihat bagaimana Yusuf lebih dikasih ayahnya dibanding yang lain. Ini memang terlihat seperti adanya ketidakadilan, akan tetapi Yakub tidak bisa menutupi fakta bahwa memang Rahel itu merupakan istri yang dia kasihi di antara yang lain. Ayat 3 dikatakan, ya Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Di sini ada kata jubah maha indah. Jubah maha indah merupakan suatu tradisi untuk seseorang itu, orang yang mengenakan jubah maha indah ini, menunjuk kepada sosok yang menerima kasih paling banyak, yang paling dikasihi, atau anak sulung. Dan kita tahu bahwa Alkitab tidak mencatat jubah maha indah itu diberikan kepada Ruben, melainkan kepada Yusuf. Nah, seperti ini. Itu bukti yang pertama. Yang kedua, itu mengenai Zavnat Paanea. Zavnat Paanea. Zavnat Paanea memiliki makna orang yang memiliki nama ini, orang yang memiliki nama ini hidup. Ya, hidup. Jadi Firaun, kita perlu ingat bahwa Zavnat Paanea merupakan nama yang diberikan Firaun kepada Yusuf. Dan Zavnat Paanea ini diberikan nama yang diberikan oleh Firaun karena Firaun melihat bahwa Yusuf merupakan orang yang diutus Tuhan, orang yang diutus Tuhan untuk menyelamatkan dunia, karena ternyata bukan hanya menyelamatkan Mesir saja atau bangsa-bangsa di sekitar, tetapi juga untuk menyelamatkan banyak bangsa. Dan nama ini memiliki makna penunjang kehidupan. Sehingga rabi-rabi di zaman
Perjanjian Lama melihat Zabnat Paanea ini memiliki makna sebagai juru selamat. Ya, rabi-rabi melihatnya memiliki makna, gitu ya, memiliki atau mengandung makna juru selamat. Ya, karena arti dari Zabnat Paanea. Dan memang kalau kita lihat ini bisa dilihat dari Kejadian 45. Kejadian 45 ayatnya yang ke-11. Ini untuk Yusuf itu, dia ingin menyelamatkan keluarga dia. Tetapi bukan hanya dia, kalau kita lihat di Kejadian 41 ayatnya yang ke-20, dia menyelamatkan seluruh bangsa, ya, seluruh bangsa dan bahkan banyak bangsa di bumi. Kejadian 41 ayatnya yang ke-54 sampai 57. Bahwa seluruh bumi datang kepada Yusuf karena Yusuf ada roti, katanya. Orang harus datang kepada Yusuf untuk bisa hidup. Maka kita bisa memahami ketika dikatakan di Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12 bahwa Yesus Kristus merupakan yang mempunyai hidup. Di bawah kolong langit tidak ada keselamatan selain di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kemudian kita tahu bahwa kitab Amos menyatakan akan terjadi kelaparan. Terjadi kelaparan, dan ini bukan kelaparan akan makanan, haus akan minuman, melainkan akan mendengarkan firman Allah. Itu sebabnya, apakah kitab Amos ini digenapi di zaman Yesus? Yes, digenapi. Yesus pada akhirnya menjadi roti hidup bagi semua orang di zaman Yesus. Lebih lagi kalau kita lihat di zaman kita perlu menerima banyak firman Tuhan. Ya, banyak firman Tuhan. Sehingga kita pun bisa menampung, bisa menyimpan ya, makanan rohani sebelum datangnya kelaparan itu. Dan kita bisa melihat betapa banyak jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Itu sebabnya kita memiliki tugas. Ya, tugas seperti yang dinyatakan oleh Pendeta Abraham Park bahwa dia memiliki harapan supaya pemahaman akan Alkitab dari sudut pandang sejarah penebusan, buku sejarah penebusan yang ditulis olehnya itu bisa menimbulkan gelombang-gelombang rohani yang membangkitkan semangat gereja-gereja di dunia. Bahwa pengetahuan akan Tuhan pasti akan memenuhi bumi seperti air menutupi lautan. Ya. Jadi ini pun menjadi tugas kita semua. Kemudian pencatatan di Ibrani pasal 11. Kalau kita lihat di pencatatan Ibrani pasal 11, setelah Alkitab, penulis kitab Ibrani mencatat mengenai Habel, dia mencatat mengenai Nuh. Setelah Nuh, langsung lompat 10 generasi dan mencatat, sebelum Nuh, ada Henok dulu. Ya, ada Henok. Jadi ada Henok terlebih dahulu. Bentar. Jadi ada Henok. Setelah Henok, itu ada Nuh. Nah, setelah Nuh, penulis kitab Ibrani mencatat tentang iman Abraham. Setelah Abraham, Ishak. Setelah Ishak, Yakub. Dan setelah Yakub itu siapa? Yusuf. Ini merupakan bentuk 4 generasi iman yang tidak terpisahkan. Ini keturunan darah langsung. Darah daging langsung.
Tetapi bukan hanya bicara tentang darah daging yang menyambungkan mereka, melainkan menekankan tentang iman. Tentang iman. Ya. Secara khusus kalau kita lihat, Ibrani 11 ayat yang ke-22 berbicara mengenai tulang Yusuf. Dan hubungannya dengan apa? Hubungannya dengan Exodus. Hubungannya dengan Exodus. Ini hal yang sangat luar biasa. Dari banyak perbuatan iman, dia berbicara mengenai tulang-tulangnya. Ya, pencatat kitab Ibrani mencatat tentang imannya. Ya, itu. Jadi ada juga mengenai isi berkat Yakub dan berkat Musa. Secara khusus kalau kita lihat dikatakan mengenai, ini kita akan lihat lagi tentang orang yang teristimewa katanya. Teristimewa, gitu ya, teristimewa. Kata teristimewa ini di dalam bahasa Ibrani itu sebenarnya adalah nazir. Kita sering mendengarkan nazar kan? Artinya ini merupakan orang yang dibedakan untuk tujuan khusus. Untuk tujuan khusus. Sehingga ketika Yakub berbicara tentang Yusuf, dia adalah orang yang teristimewa. Musa pun berbicara, Yusuf orang yang teristimewa. Dia adalah nazir. Ini orang yang dibedakan untuk tujuan khusus. Sehingga kita bisa tahu bahwa Yusuf memiliki posisi yang paling tinggi, secara khususnya bicara tentang batu kepala. Nah, ini berkat batu kepala. Bukan kepala batu ya, tetapi berkat batu kepala. Nah, nanti kita akan bicara mengenai hal ini. Dan yang terakhir, kita bisa lihat tentang pengakuan di 1 Tawarik 5 ayat 1 dan 2. 1 Tawarik 5 ayat 1 sampai 2. Kalau kita lihat di 1 Tawarik 5 dikatakan apa di situ? Coba kita lihat ya. 1 Tawarik 5 ayat 1 dan 2 dikatakan anak-anak Ruben, anak sulung Israel. Dialah anak sulung, tetapi karena ia telah melanggar kesucian petiduran ayahnya, maka hak kesulungannya diberikan kepada keturunan dari Yusuf. Anak Israel juga, sekalipun tidak tercatat dalam silsilah sebagai anak sulung. Ayat 2, memang Yehudalah yang melebihi saudara-saudaranya. Bahkan salah seorang dari antaranya menjadi raja. Tetapi hak sulung itu ada pada Yusuf. Kita perlu ingat, pencatatan kitab Tawarik itu dicatat oleh generasi yang kembali dari pembuangan Babel. Dan ini lihat bahwa yang mencatat ini adalah Ezra. Ezra yang mencatat tentang kitab Tawarik. Ya, Ezra. Ada yang bilang juga Nehemia, gitu ya. Setelah banyak waktu berlalu, mereka berbicara mengenai bangsa Israel itu datang dari mana sih? Makanya dimulai dengan Adam, gitu ya. Kemudian bicara mengenai sejarah raja-raja. Di sini Yehuda yang melebihi saudara-saudaranya, bahkan salah seorang dari antaranya menjadi raja. Di sini bicara tentang Daud. Tetapi hak sulung ada pada Yusuf. Nah, maka kita bisa lihat Yusuf, dia menggenapi perjanjian sulhu, dia diakui sebagai anak sulung, ya, meskipun tidak dicatat sebagai anak sulung dalam silsilah, gitu ya, secara tertulis tidak dicatat. Baik, jadi kita telah melihat tentang bukti Yusuf memiliki hak kesulungan. Yang kedua kita akan lihat mengenai berkat yang diterima oleh Yusuf. Berkat yang diterima oleh Yusuf. Yang pertama itu berkat batu kepala. Mungkin bagian kita baca Kejadian 49 ayat 26. Kejadian, kita lihat Kejadian 49, kita akan lihat ayat yang ke-26. Ayat yang ke-26. Saya bacakan. Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap dari bukit-bukit yang berabad-abad. Semuanya itu akan terus ke atas kepala Yusuf
ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Kalau kita lihat di sini, di dalam versi bahasa Inggris, semoga ada di atas kepala Yusuf dan di mahkota kepalanya. Ya, mahkota kepalanya. Batu kepala ini mungkin kita lebih kenal sebagai ini, ubun-ubun. Itu apa? Kalau misalnya ini kepala, itu ada di sini. Ini posisinya, di paling atas. Titik tertinggi di kepala. Di kepala. Dan berkat ini diberikan kepada Yusuf. Ini menandakan apa? Ini menandakan apa? Kepala itu adalah anak sulung. Anak sulung. Tetapi batu kepala ini melebihi sulung. Sulung dari sulung. Sulung dari sulung. Jika kita baca Ulangan 21 ayat 15 sampai 17, itu adalah berkat anak sulung. Dikatakan anak sulung, entah itu dia lahir dari istri yang tidak dikasihi atau dikasihi, tetap jika dia adalah anak sulung, anak itu akan terima berkat dua bagian. Ya, dua bagian dari milik ayahnya. Dua bagian. Atau berkat dua kali lipat. Nah, makanya banyak orang Kristen suka berkat anak sulung, gitu ya, berkat anak sulung. Nah, kita perlu berjaga-jaga, jangan cuma suka berkatnya, tetapi kita juga harus suka melakukan kewajibannya. Nah, ini ya, bukan cuma ingin berkatnya, tetapi mari lakukan kewajibannya. Nah, sulung dari sulung ini melebihi berkat anak sulung, melebihi berkat anak sulung. Kalau kita lihat di kitab Ibrani 6 ayat 14, kitab Ibrani 6 ayat 14, di situ dikatakan aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat engkau sangat banyak. Ini dengan kata lain bicara aku akan memberkatimu dan memberkatimu. Dan aku pasti membuat engkau sangat banyak. Jadi ekspresi Ibrani 6 ayat 14 menunjuk kepada berkat batu kepala, ya, batu kepala. Lebih lagi kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat di Kejadian, kitab Kejadian 49 ayat yang ke-20 26 tadi saya sudah sampaikan. Kemudian di Ulangan 33 ayatnya yang ke-16 itu keduanya memunculkan kata orang yang teristimewa, orang yang teristimewa, orang yang teristimewa. Kata teristimewa ini tadi saya katakan nazir. Nazir, orang yang dikuduskan, orang yang dibedakan untuk tujuan khusus. Ya, orang yang didedikasikan, orang yang dipersembahkan untuk Allah. Itu sebabnya bagi jemaat kudus yang ingin memperoleh berkat anak sulung, ya, berkat batu kepala, kita perlu menjadi orang yang teristimewa atau orang yang dibedakan secara khusus. Ya, bedakan secara khusus. Orang yang didedikasikan untuk Allah. Untuk Allah. Nah, jadi ketika berbicara mengenai hal ini, Yusuf menduduki posisi yang paling tinggi. Makanya kalau kita baca di dalam kitab Wahyu, ada banyak ekspresi mengenai orang-orang yang ada di kerajaan surga. Salah satunya kalau kita lihat di Wahyu pasal 14. Wahyu pasal 14 itu berbicara mengenai 144.000 orang. Di atas Bukit Sion atau Gunung Sion yang mengikuti anak domba itu kemanapun dia pergi, mereka memiliki nama bapaknya dan nama anak. Jadi dikatakan bahwa mereka merupakan korban sulung. Ya, sulung. First, bahasa Inggrisnya first fruit.
Jadi buah sulung. Buah sulung. Betapa pentingnya untuk menjadi ini, buah sulung ini. Dan buah sulung ini berbicara tentang siapa? Wahyu pasal 7 ini bicara mengenai mereka yang dimeteraikan. Dimeteraikan. Di mana? Di dahi katanya. Di dahi. Ini bicara mengenai apa? Meterai di dahi. Bicara mengenai gagasan. Ideologi. Bicara mengenai pengertian. Ya, pengertian. Maka siapakah yang dimeteraikan? Siapakah 144.000 orang ini? Ya, siapakah mereka? 144.000 orang ini pada akhirnya berbicara mengenai mereka yang memiliki karakter, pikiran Kristus, dan pikiran Bapa pada diri mereka. Sehingga mereka mengikuti anak domba itu kemanapun dia pergi. Mereka itu murni seperti perawat. Mereka mempelajari nyanyian baru. Nyanyian baru ini tidak bisa dinyanyikan oleh siapapun kecuali oleh 144.000 orang ini. Ya. Di sisi yang lain, kita melihatnya, saya ingin mengajak kita bahwa suatu keuntungan ketika kita memiliki semangat untuk mempelajari firman Tuhan dari sudut pandang sejarah penebusan. Kenapa? Kita bisa melihat secara keseluruhan Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu, menembus semuanya dan melihat bagaimana kehendak Tuhan itu tidak pernah berubah, tetapi konsisten untuk penyelamatan, untuk memunculkan orang-orang yang muncul sebagai buah sulung. Lebih lagi kalau kita lihat mengenai Yusuf, benar-benar dia menerima berkat, ya, sulung dari sulung. Ya, saya berdoa kiranya kita bisa menjalankan tugas sebagai orang yang teristimewa, sehingga kita memiliki berkat yang sangat luar biasa ini. Kemudian berkat yang kedua yang dimiliki itu adalah berkat yang mengatasi atau melampaui tembok. Berkat yang mengatasi atau berkat yang melampaui tembok. Kejadian 49 ayat yang ke-22. Kita lihat. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Dahan-dahannya mengatasi tembok. Dari sini, dahan-dahannya mengatasi tembok. Kita lihat mengenai berkat ini, dikatakan tentang pohon buah-buahan muda, ya, pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Jadi kita bisa melihat bahwa karena pohon ini ditanam pada atau di atas mata air, makanya dia bisa berbuah dengan limpahnya. Menghasilkan buah. Kalau kita lihat buah-buahan ini berbuah, gitu ya, parah, ini menunjuk kepada menghasilkan banyak buah. Menghasilkan banyak buah. Dan ini merupakan suatu tugas sebenarnya kalau kita lihat. Kita ingat mengenai Galatia 5 ayatnya yang ke-22 sampai 23 tentang buah-buah roh. Buah-buah roh kudus yang kita perlu hasilkan, ya. Ada 9 yang kita perlu hasilkan, gitu ya. Jadi ketika kita berakar pada mata air, ditanam di atas mata air itu, kita akan menghasilkan buah-buah ini. Apapun yang dilakukan,
Berhasil. Mazmur 1 ayat yang ketiga. Jadi ketika kita bicara mengenai berkat Tuhan, jangan hanya lihat berkat secara jasmani saja. Nah, ini jangan sampai terjebak kepada berkat jasmani saja. Bukannya tidak perlu, tetapi jangan terjebak di sini. Lebih daripada itu kita perlu berkat rohani. Dan buah-buah roh ini, 9 buah roh ini merupakan berkat rohani bagi kita. Dan ini membawa sukacita dan damai sejahtera. Damai sejahtera. Nah, makanya kita perlu mengusahakannya, ya. Jadi Allah bekerja melakukan segala sesuatu pada akhirnya untuk membawa kebaikan. Ya. Jadi buah-buahan ini berkat. Jadi menghasilkan banyak sekali buah, banyak buah. Pada akhirnya kita pun bisa menjadi di dalam Kristus kita menjadi buah pertama, gitu ya. Buah pertama yang sulung. Kemudian ini berkat apa? Ini berkat yang melampaui tembok. Melampaui tembok. Jadi kalau misalnya kita ada pohon mangga atau rambutan, itu udah lewat pagar. Pada akhirnya kalau sudah lewat pagar, ini bisa membawa berkat atau memberikan keuntungan bagi orang yang lain. Memberikan keuntungan bagi orang lain. Ini suatu hal yang luar biasa. Ya, hal yang luar biasa. Bahwa kita, bukan hanya kita saja, tetapi kita berbagi berkat. Kita masih ingat mengenai Yusuf. Di kejadian 39 ayat yang kelima dikatakan, Tuhan memberkati rumah orang itu gara-gara Yusuf. Jadi Potifar, rumah Potifar diberkati. Karena siapa? Karena Yusuf. Karena Yusuf ada di situ. Ini. Karena Yusuf ada di situ. Itu sebabnya kita yang ingin menerima berkat yang melampaui tembok, kita pun benar-benar harus memiliki iman seperti yang Yusuf miliki. Pada akhirnya kemanapun kita pergi, tempat-tempat tersebut akan menerima berkat dari Tuhan. Dan ini menjadi suatu berkat yang luar biasa bagi Yusuf, bagi Potifar. Bukan hanya rumah Potifar saja, tadi kita sudah bahas bersama-sama di Kejadian 41 ayatnya yang ke-56 sampai 57, karena Yusuf maka semua orang itu bisa hidup. Bisa hidup gara-gara apa? Gara-gara Yusuf, satu orang ini. Jadi luar biasa. Kiranya kita di dalam tempat pelayanan kita banyak berkat Tuhan dilimpahkan karena kita ada di situ, ya, karena Tuhan melihat iman kita. Maka jadi pertanyaan, iman seperti apa yang Yusuf miliki? Ini merupakan kesimpulannya. Jadi iman seperti apa yang Yusuf miliki? Yang pertama, Yusuf memiliki iman yang mengalahkan kesengsaraan. Mengalahkan kesengsaraan. Kesengsaraan seperti apa sih yang diekspresikan oleh Alkitab? Kesengsaraan yang Yusuf alami. Kejadian 49 ayat 22 sampai 24. Tadi kita sudah baca ayat 22. Di situ dikatakan dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Naik mengatasi tembok. Ayat 23 katakan apa? Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya, namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal lihat. Oleh pertolongan yang maha kuat, pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel. Di sini kalau kita lihat, Yusuf dia bukannya menerima berkat itu dengan situasi yang damai, dia bisa menjadi berkat bagi banyak orang, bukannya di situasi yang nyaman, bukan seperti itu. Tetapi pemanah-pemanah sudah mengusik dia, memanah dan menyerbu katanya. Ini kalau kita lihat merupakan suatu kiasan dari penderitaan-penderitaan yang
Yusuf alami. Coba bayangkan, dia dijual oleh saudara sendiri. Mau dibunuh, dijual. Udah kerja bagus-bagus, gitu ya. Dituduh, difitnah, dipenjarakan, dilupakan. Kalau kita lihat di Mazmur, di kitab Mazmur, Mazmur 105, ayatnya yang ke-17 sampai 19, dikatakan bahwa Yusuf pergi ke Mesir, leher dan tangannya, lehernya itu masuk belenggu katanya. Masuk belenggu. Dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Yang luar biasa. Tetapi kita perlu sadar bahwa apa? Kesengsaraan ini diberikan kepada orang, ya, Tuhan berikan kepada orang orang yang hendak dipakai Allah untuk pekerjaan. Jadi kalau kita ingat mengenai Daud, gitu ya, Tuhan menaruh orang-orang dalam kesengsaraan untuk apa? Dengan tujuan Tuhan ingin pakai mereka dalam suatu pekerjaan yang besar. Itu sebabnya ketika mereka bertahan, iman mereka bertahan sampai akhir, mereka mengalahkan kesengsaraan. Mereka bisa mengalami berkat Tuhan, ya, berkat Tuhan. Cuma pertanyaannya, bagaimana dia bisa mengalahkan kesengsaraan ini? Ya, bagaimana Yusuf bisa mengalahkan, bisa menang atas panah-panah yang datang kepadanya, kepada orang-orang yang menyerbu dia. Kalau kita baca ayatnya yang ke-24, dikatakan panahnya tetap kokoh dan lengannya tinggal lihat. Jadi dia tetap berdiri teguh. Dia tidak goyah. Gara-gara apa? Pertolongan yang maha kuat, pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel. Nah, di sini dia bisa bertahan, dia bisa mengalahkan karena apa? Karena pertolongan Tuhan, pertolongan Tuhan. Tetapi ingat, pertolongan Tuhan tidak semorta-morta datang ketika kita berseru. Bisa ada waktu penantian jawaban dari doa kita. Tetapi di saat yang seperti itu, Yusuf, dia tetap bersandar kepada pertolongan Tuhan. Tetap bersandar. Ya. Jadi kesusahan apapun yang kita sedang hadapi, kita sedang pergumulkan saat ini, mari kita ingat bahwa Allah merupakan sandaran hidup kita, dan dia pasti akan, ketika kita berserah, maka gunung batu itu yang maha kuat itu akan melepaskan kita semua. Amin. Dan yang kedua, iman yang seperti apa yang Yusuf miliki, itu adalah iman pada mata air. Jadi dia dikatakan di ayat 22, Kejadian 49 ayat 22, Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda, pada mata air. Pada mata air. Di sini istilah pada mata air di sini menunjuk kepada Tuhan. Bahwa dia itu bertumbuh. Dia bertumbuh lewat atau di atas dasar Tuhan. Di atas dasar Tuhan. Pada akhirnya dia itu tidak pernah layu. Tidak pernah layu. Suatu hal yang luar biasa kalau kita lihat. Ya, hijau terus. Jadi pada mata air. Ini bicara tentang Tuhan. Yesus, dia adalah air hidup. Air kehidupan. Ya, air kehidupan. Itulah Yesus.
Ya, referensinya Yeremia 2 ayatnya yang ke-13, kemudian Yeremia 17 ayatnya yang ke-13, ayat yang ke-13. Jadi Tuhan merupakan sumber air dari kehidupan. Dan dia hidup bersama-sama dengan Allah. Dia tidak pernah terputus dari Allah. Buktinya dari mana? Kalau kita lihat, dia menang, contoh gitu ya, menang atas godaan istri Potifar, godaan istri Potifar. Ini suatu hal yang luar biasa kalau kita lihat. Kenapa? Yusuf merupakan anak muda, gitu ya, anak muda. Dan di usia yang sangat muda itu, dia bisa menang atas godaan dari istri Potifar. Menurut suatu legenda, sebenarnya bukan legenda, catatan dari tetangga kita, kitab tetangga kita, bahwa Potifar itu, istri Potifar itu sangat seksi, dan dia itu menggoda Yusuf itu bukan cuma 1 hari, 1 kali, 2 kali, bukan. Dan setiap hari dia digodain. Yusuf itu digodain. Istri Potifar selalu menggoda dia. Tetapi Yusuf berbicara apa? Bagaimana mungkin aku berbuat dosa di hadapan Allah? Aku berdosa terhadap Allah. Yang kita perlu ingat di sini bahwa Abraham, Ishak, Yakub, semua tokoh ini bertemu langsung dengan Allah. Tetapi Yusuf tidak pernah alami itu. Tidak pernah alami. Dia tidak pernah ada pengalaman langsung bertemu. Tuhan berfirman langsung kepada dia. Tidak pernah. Yusuf hanya lewat apa? Mendengar, merenungkan, memperhatikan, bahkan mempelajari. Ini yang Yusuf lakukan. Kita apakah mengalami seperti yang Abraham, Ishak, Yakub, atau yang seperti Yusuf? Kebanyakan dari kita ini kan seperti Yusuf kan, mendengar, merenungkan, memperhatikan, mempelajari tentang apa? Tentang Tuhan lewat firman-Nya. Itu sebabnya kalau kita lihat Yusuf bisa menang. Dia berakar kepada Tuhan. Hal yang lain kalau kita lihat, dia selalu memuliakan Tuhan, selalu memuliakan Allah atau Tuhan, ya, memuliakan Allah. Kalau kita lihat di kitab Kejadian pasal 41 ayat 5, Yusuf dia mengartikan semua mimpi Firaun, tetapi dia tidak lakukan itu sendiri. Yusuf katakan apa? Allah yang bisa, Allah yang sanggup, Allah yang melakukan semuanya. Aku bisa lakukan itu bukan saya, tetapi Allah, katanya. Allah. Jadi kita bisa lihat bagaimana Yusuf dia menjalankan kehidupan yang berdoa. Dia percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang dekat. Setiap kali dia berseru kepada Allah. Jadi kita bisa lihat bahwa pada akhirnya kesimpulannya Yesus Kristus. Menurut Yohanes 1 ayat 1 sampai 2, kemudian ayat 14, Yesus Kristus dia
Menuju ini kepada firman itu sendiri. Bahkan kedatangan kedua, kedatangan Yesus Kristus kembali, itu namanya akan disebut sebagai firman Allah. Firman Allah. Ya. Wahyu, ini bisa lihat di 19, di ayat 11, 12, kemudian ayat 18. Jadi pada akhirnya Yusuf, dia menerima berkat, segala berkat yang luar biasa. Dia bisa bertahan atas segala tantangan dalam hidup dia, kesengsaraan dia, karena dia menjalani kehidupan yang bersandar senantiasa kepada Tuhan. Dia selalu dekat berdoa kepada Tuhan. Dia selalu ingat setiap janji-janji Tuhan. Setiap perkataan-perkataan, warisan iman yang dia terima. Jadi saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kita semua yang mengikuti pelajaran ini pun menyadari bahwa, semakin menyadari bahwa hanya lihat firman Tuhan saja, maka mata kita akan dibukakan. Hati kita dicerahkan. Lebih lagi, pencerahan Roh Kudus akan dialami, yang akan kita alami. Sehingga lewat pencerahan Roh Kudus itu kita bisa menemukan hal-hal yang tersembunyi dalam Alkitab, dan semuanya disingkapkan bagi kita sebagai orang-orang yang teristimewa, orang-orang yang didedikasikan untuk suatu tujuan khusus demi kemuliaan nama Tuhan, demi penggenapan pekerjaan Tuhan di hari akhir. Jadi saya berdoa sekali lagi, kiranya warisan iman tidak terputus, melainkan terus berlanjut lewat kita yang mengikuti pelajaran ini, dimanapun kita berada, kita teruskan kepada banyak jiwa. Dan nama Yesus dimuliakan. Haleluya. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Heni. Silahkan Ibu. Ya, makasih banyak Pendeta Yudi. Pelajaran hari ini sungguh mendalam ya, sangat memberkati kita semua. Saya percaya Bapak Ibu bisa belajar ya. Nanti memang banyak sekali ayat-ayat yang disampaikan. Nanti Bapak Ibu bisa mengulangi kembali video ini, mencatat kembali ayat-ayatnya ya. Memang ini materi sekolah di kuliah ya, jadi memang berat sedikit pelajarannya. Tapi kalau Bapak Ibu akan belajar sungguh-sungguh, pasti akan mendapatkan berkat-berkat. Nah, sebelum kita masuk di ruang tanya jawab, saya minta Bapak Ibu yang terkasih, memang Zoom Sema Adonai ini tempat belajar firman Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang di luar sana, tolong bagikan share ini kepada keluarga Anda, karena untuk belajar firman itu sangat penting buat kita semua ya. Dan Bapak Ibu, apabila Anda ada pertanyaan, dipersilakan, karena Bapak dosen kita masih ada waktu buat Anda yang ingin bertanya ya, dipersilakan teman-teman sekalian ya. Apa yang hari ini telah dipelajari, ya silakan untuk angkat tangan ya. Baik, untuk Ibu Aling dipersilakan. Iya, terima kasih Bu Eni untuk kesempatannya. Shalom, selamat malam Pak Yudi. Saya mau tanyakan Pak, apakah Yusuf itu tipologi dari Yesus Kristus ya Pak? Maksudnya kehidupan dia, dan apa yang dimaksud dengan anak sulung Pak? Iya, terima kasih. Baik Ibu. Jadi Yusuf kalau kita lihat memang selain daripada Ishak yang sering yang menjadi tipologi Yesus Kristus itu adalah Yusuf. Itu bagaimana kehidupan dia. Kalau kita lihat Ishak kan bagaimana Ishak naik ke atas Gunung Moria untuk dipersembahkan, dia memikul kayu bakar untuk diri dia sendiri, untuk pengorbanan diri dia sendiri. Itu merupakan tipologi bernubuat tentang bagaimana Yesus akan memikul, akan dikorbankan, akan berkorban, jadi korban pendamaian bagi manusia. Dan Yusuf lebih lagi tentang bagaimana Yusuf dijual, gitu ya. Yusuf dijual, nah, kita langsung teringat bagaimana Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Ya, dalam hal ini dijual oleh siapa?
oleh saudara-saudaranya kan, ya, oleh muridnya sendiri yang Yesus panggil sebagai saudara, gitu, sebagai teman. Kemudian bagaimana Yusuf, dia menjadi penunjang kehidupan dan rabi-rabi melihat dia sebagai juru selamat, ya, tipikal juru selamat. Jadi Yesus Kristus pada akhirnya menggenapi bagaimana apa yang dinubuatkan oleh Yusuf, hal-hal yang terjadi kepada Yusuf. Nah, kayaknya di kemudian hari pekerjaan-pekerjaan apa yang Yesus ajarkan. Ada banyak hal kalau kita baca di kitab Yohanes bagian akhir, ada banyak hal yang Yesus lakukan ketika dia berada di bumi ini. Tetapi kalau misalnya dituliskan semuanya, sepertinya dunia ini tidak bisa menampungnya. Ada ekspresi seperti itu, gitu ya. Bukan maksudnya, oh ya, semua buku-buku itu masa sih nggak ada tempatnya di bumi. Bukan itu. Tetapi ada banyak hal yang sangat mendalam yang dia lakukan, memiliki makna yang bisa dijelaskan. Bagaimana dia lakukan semua tersebut, dia menjalani kehidupan di bumi ini sesuai dengan kitab suci. Sesuai dengan kitab suci. Itu sebabnya salah satu keunikan dari buku sejarah penebusan adalah kita bisa menemukan Yesus di perjanjian lama. Menemukan Yesus di perjanjian lama. Dan ini seperti yang Ibu bilang tadi, gitu ya. Terus satu lagi tadi ditanyakan tentang anak sulung. Apa yang dimaksud dengan anak sulung? Anak sulung di dalam Alkitab berbicara mengenai anak yang pertama kali lahir secara jasmani, pertama kali lahir. Yang terutama, kalau kita lihat tentang makna sulung, makna sulung, ketika anak sulung itu yang lahir pertama, yang dilahirkan pertama, itu bukan hanya sekedar secara jasmani dia yang pertama, bukan. Kalau kita baca di Kejadian 49, itu ada beberapa ekspresi, setidaknya ada 5 ekspresi. Permulaan kegagahanku, gitu ya. Jadi yang pertama-tama, jadi sangat mulia, suatu posisi yang sangat-sangat mulia. Itulah anak sulung, ya, anak sulung. Makanya bagi mereka yang memahami pentingnya anak sulung secara rohani akan mengejar hak kesulungan itu. Tetapi orang-orang yang hanya melihat secara jasmani dan tidak melihat apa pentingnya, maka hanya akan mengejar secara jasmani dan tidak akan sadar tentang berkat rohaninya, ya. Makanya kita mempelajari bahwa berkat rohani itu lebih besar daripada jasmani. Ya, memang ketika menerima berkat rohani, pasti jasmani pun akan menyusul, gitu ya. Seperti itu janji Tuhan kepada kita. Tapi anak sulung yang dibicarakan di dalam Alkitab adalah tentang suatu kebanggaan dari orang tua, dalam hal ini ayah, ya, bapak. Kenapa? Karena anak sulung merupakan sosok yang akan melanjutkan perjanjian. Itu sangat penting. Makanya anak sulung memiliki peran penting dalam Alkitab. Ya, peran penting dalam Alkitab. Sampai-sampai Alkitab mengekspresikan, ini kalau kita hanya lihat secara luar, seperti itu cocok logi. Ini mungkin yang pernah dengar gitu ya, cocok logi gitu ya. Tapi ini bukan tentang cocok logi, gitu ya, berbeda. Kalau kita lihat mengenai anak sulung ini, bahkan diperebutkan sejak dalam kandungan. Kalau hanya bicara tentang Esau dan Yakub, berarti cuma satu, mungkin kebetulan. Tetapi jauh ratusan tahun setelah Esau dan Yakub memperebutkan hak kesulungan, anak Yehuda dari Tamar, Peres dan Zera
itu sudah memperebutkan hak kesulungan itu sejak bayi. Sama seperti halnya Esa dan Yakub. Sama, gitu ya. Nah, jadi seperti itulah makna anak sulung dilihat dari sudut pandang sejarah penebusan apa pentingnya, dan Alkitabnya bicara seperti apa. Semoga bisa membantu Ibu. Iya, baik. Terima kasih sudah mengerti saya, Pak. Berarti anak sulung dalam hal rohani itu seperti itu. Iya, terima kasih untuk pencerahannya, Pak Yudi. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Ya, puji nama Tuhan. Apakah ada lagi dari Bapak Ibu yang ingin bertanya di dalam ini? Saya banyak beberapa poin yang saya baru pelajari baru hari ini ya. Jadi saya sibuk untuk merapikan catatan saya karena ada yang saya baru terima hari ini. Contoh seperti mengenai berkat Yusuf tadi ya, Bapak Pendeta, yang mengenai mahkota di mahkota kepalanya itu. Jadi artinya apa namanya batu kepala itu adalah berkat, sulung dari yang sulung ya. Wah, itu luar biasa sekali ya Yusuf dapat berkat yang demikian ya, Bapak Pendeta ya. Itu sangat mengagumkan. Itu Bapak Pendeta mute itu, jadi nggak kedengeran. Ya. Ya, itu berkat yang sangat-sangat mengagumkan. Makanya Yusuf itu selalu Tuhan ingat dia. Tuhan ingat dia, dan di kemudian hari kalau kita lihat Yesus datang menurut peraturan Melkisedek. Itu pun menjelaskan bagaimana Yusuf, ya, bagaimana posisi Yusuf sebagai anak sulung. Jadi ketika berbicara tentang Melkisedek, maka kita tidak bisa menghindari untuk membahas dua sosok, Yesus di Perjanjian Baru dan Yusuf di Perjanjian Lama. Mungkin ini nanti lain kesempatan kita bisa bahas mengenai hal ini. Mengenai Melkisedek ini kan sosok yang sangat misterius dalam Alkitab. Hanya dicatat di 3 tempat. Di kitab Kejadian di kitab Kejadian berapa? 13. Kejadian 14, maaf. Kejadian 14, kemudian di kitab Mazmur 110, setelah itu di kitab Ibrani. Khususnya di pasal yang ke-7 menjelaskan. Meskipun di pasal-pasal sebelumnya sudah penulis kitab Ibrani itu sudah memiliki pola pikir untuk membahas ke sana gitu. Tetapi mengenai Melkisedek ini di Perjanjian Lama itu menjelaskan tentang Yusuf, di Perjanjian Baru menjelaskan tentang Yesus. Nah, ini suatu hal yang sangat menarik gitu, bahwa posisi Yusuf itu sangat-sangat luar biasa sampai selain dia menjadi tipologi Kristus, bukan sekedar tipologi Kristus saja, bahkan dia itu menarik suatu silsilah secara rohani, silsilah yang tidak kelihatan. Nah, dan Yesus pun menempuh hal yang sama. Kalau Bapak Ibu ada buku seri yang kedua, itu di bagian akhir dibicarakan tentang Yusuf. Itu sangat menarik, dan itu menguraikan benang yang sepertinya terlihat kusut rumit di dalam Alkitab, tetapi diuraikan dengan sederhana oleh Pendeta Abraham Parr lewat buku yang kedua. Yang saya maksudkan itu adalah berbicara tentang tadi, tentang Yusuf, bahwa dia itu bisa bertahan, dia bisa menang atas kesengsaraan oleh pertolongan yang maha kuat, katanya. Yang maha kuat. Gembala, Gunung Batu Israel. Dari itu gembala, katanya, gembala Israel. Kalau kita lihat, kita pelajari tentang Kejadian pasal 49, janji tentang Mesias itu diberikan kepada
Yehuda, ya, kepada Yehuda. Ekspresi yang digunakan adalah Silo, ya. Dia yang diutus, Silo. Kita tahu Siloam kan, kolam yang diutus katanya. Tetapi bukan hanya janji Mesias itu akan datang, itu bukan hanya diberikan kepada Yehuda, diberikan juga kepada Yusuf. Bagaimana mungkin, misalnya gitu, Ibu Heni apakah punya 2 kakek? Cuma dari salah satu saja kan? Hanya salah satu saja, nggak bisa dari 2. Gitu. Beda cerita ini maksudnya ya misalnya mama, dari papa, ini. Bukan ini. Tetapi di dalam satu garis keturunan langsung dijanjikan, oke, Mesias akan datang melalui ini. Yehuda. Tiba-tiba bicara Mesias akan datang lewat Yusuf. Loh, apakah kita bicara mengenai Yesus datang sebagai keturunan Yusuf? Oh, enggak ada. Di kitab Ibrani diperkenalkan Yesus adalah imam besar agung. Loh, mengenai datangnya raja, tidak dikatakan bahwa raja itu, Mesias itu akan datang dari silsilah, tidak dikatakan bahwa raja itu akan datang dari imam itu akan datang dari suku Yehuda. Karena Mesias dari suku Yehuda, imam datang dari suku Lewi. Iya kan? Tetapi Yesus adalah imam besar. Dia bukan datang dari suku Lewi. Dia dari suku Yehuda. Nah, bagaimana menjelaskan hal ini? Penulis kitab Ibrani bilang apa? Yesus datang sebagai imam besar bukan berdasarkan keimaman Harun atau Lewi, melainkan berdasarkan urutan Melkisedek. Jadi bingung lagi, siapa Melkisedek ini gitu ya? Nah, seperti ini, sangat menarik. Jadi tadi Ibu Eni bicara tentang berkat rohani seperti itu, sulung dari sulung. Ini pun tersambung dengan bagaimana sosok Yusuf itu begitu istimewanya sampai-sampai Pendeta Abraham menjelaskan tentang Yusuf. Mesias datang dari sebagai menjelaskan Kejadian pasal 49 bahwa Mesias itu datang dari keturunan Yusuf itu dengan penjelasan tentang Melkisedek. Makanya Yusuf itu sangat-sangat spesial, gitu. Sulung dari sulung. Yesus pun dia yang terutama dari saudara-saudaranya. Nah, seperti itu. Oke. Ya, silakan Ibu. Ya, Yusuf yang mau menderita juga ya. Ya, Iya, luar betul. biasa mengenai Yusuf ini, Bapak Pendeta. Dia memberikan contoh yang terbaik buat semua orang ya. Tetapi kalau dia mampu melakukan hal itu memang dia sudah satu pilihan. Menurut saya sudah satu pilihan. Karena banyak sekali orang yang ingin hidupnya mau menyerupai seperti Yusuf, tetapi mereka selalu gagal lagi waktu mereka disakiti, waktu mereka dihina, mereka tidak kuat menghadapinya itu. Ya, sedangkan Yusuf itu saya kagum dengan dia bagaimana dia rela menerima cacian, penghinaan, tuduhan dari saudara-saudaranya itu, sehingga dia bisa terpilih ya menjadi perdana orang yang penting di Mesir. Kemudian Yusuf ini menjadi satu tokoh yang bersejarah di dalam Alkitab kita, dari iman dia tadi yang seperti Bapak Pendeta katakan tadi, itu iman Yusuf itu menurut saya itu sangat luar biasa kalau menurut saya. Gitu. Ya, Bapak Pendeta di grup saya nggak tahu Bapak Pasu-Pasu ini, saya tampilkan dulu ya. Dia berkata begini, ini pertanyaannya tadi juga dia udah tanyakan kepada dosen yang break sebelumnya. Saya nggak tahu dia Kristen atau dia Islam ya, tapi pertanyaannya mengenai Yudas lagi nih, Bapak Pendeta. Dia berkata, jika Yudas masuk neraka, lantas siapakah yang mengisi tahta yang kosong itu? Karena Tuhan menyediakan untuk ke-12 muridnya. Nah, saya
pertanyaan yang sebelumnya dia menanyakan apakah Yudas Iskariot itu masuk neraka. Ya, tadi Bapak Pendeta dosen yang sebelumnya ya sudah pasti karena kelakuannya, perbuatannya, tipe manusia, tadi belajar tentang tipe manusia bahwa dia ya tidak memiliki karakter yang baik ya. Sedangkan kita setelah kita ikut Tuhan, kita memiliki karakter yang baik. Nah, pertanyaan dia, oke, dia jawab lagi, saya Kristen Bu, oke. Naik Pak ke Zoom Pak. Jadi bisa berdialog langsung pada dosen ya Pak ya. Baik. Nah itu pertanyaannya Bapak Pendeta. Itu Yudas itu. Ternyata dia kurang mengerti tentang apa yang menyediakan tempat untuk 12 takhta ini. Bapak ini harus belajar continue ya, belajar rutin gitu loh. Ya silakan Bapak Pendeta Yudi menjawab pertanyaannya ini. Baik. Jadi ini meskipun jadi kita membahas tentang Yusuf, tetapi kita bukan hanya interdenominasi, tetapi bukan hanya internasional, tapi intertema gitu ya. Lompat. Iya, ini Bapak. Nggak apa-apa. Jadi seperti mungkin saya tambahkan sedikit saja gitu ya, karena sudah dijelaskan oleh Bapak dosen yang sebelumnya. Apa bedanya Petrus? Apa kesamaan Petrus dan Yudas? Mereka sama-sama murid Yesus. Siapa yang berkhianat? Dua-duanya berkhianat. Iya kan? Dua-dua berkhianat. Bukan hanya dua, semua lari. Yohanes balik duluan. Ya. Akhirnya yang lain pun balik kembali. Yang membedakan Yudas itu apa? Yudas dia tidak bertobat dan memilih jalan untuk bunuh diri. Pada akhirnya tali pun menolak dia. Jadi Yudas itu dia tidak berbalik kepada Tuhan, dia tidak bertobat dengan hati yang dipenuhi oleh pikiran dia sendiri. Pada akhirnya dia bunuh diri, tali menolak dia, pohon menolak dia, bahkan bumi pun menolak dia. Dia mati dengan naasnya. Bedanya dengan Petrus dia apa? Dia bertobat. Dia bertobat. Murid-murid mereka berbalik. Nah, jadi selesailah mengenai Yudas itu kan. Terus apakah setelah Yudas itu tidak ada, maka di tahta itu kurang satu, maka ada kosong? Saya pikir tidak demikian, gitu ya, tidak demikian. Suatu ketika murid-murid itu bertanya kepada Yesus, Guru, kami telah meninggalkan keluarga kami, pekerjaan kami, semua hal kami telah tinggalkan untuk ikut Engkau. Apa yang akan kami dapatkan? Yesus bilang apa? Aku berkata, sesungguhnya kalian akan ada bersama-sama denganku menghakimi 12 suku Israel. Jadi waktu itu Yudas masih ada enggak? Masih ada. Betul ya? Sehingga di sini bukan berbicara mengenai siapa. Bukan. Bukan mengenai oh Yudas, berarti oh dia terus ternyata apa? Oh kan Yudas sudah ditentukan. Maka ini kembali lagi ada tersirat pertanyaan, apakah ini bukankah Yudas, berarti Yudas sudah ditentukan untuk jadi murid. Bukankah dia sudah ditentukan? Kenapa dia hilang? Berarti kalau dia sudah hilang, berarti tidak ada lagi yang bisa mengisi posisi dia. Alkitab bilang apa? Tidak demikian. Setelah murid-murid itu menerima kuasa Roh Kudus, mereka berdiskusi dan mereka bilang apa? Perlu digenapkan jumlah
yang telah ditentukan oleh Tuhan kita. Marilah kita memilih seorang untuk mengisi posisi yang telah ditinggalkan oleh Yudas itu. Maka dibikinlah undian. Dan yang terpilih kita tahu siapa? Matias. Ya, benar ya, Matias ya? Matias, dia yang terpilih. Jadi, bukan masalah kosong dan kosong suatu posisi itu. Tidak. Kalau kita lihat, Allah bekerja mempersiapkan jalan untuk Yesus. Ya. Allah siapkan jalan untuk Yesus Kristus. Caranya bagaimana? Dengan mengutus Elia. Itu merupakan nubuat terakhir dari perjanjian lama lewat Nabi Maleaki. Sesungguhnya sebelum hari besar dan dahsyat itu datang, aku akan mengutus Elia untuk berjalan mendahului, mempersiapkan jalan katanya, membuat hati anak kepada bapa dan bapa kepada anak. Pada akhirnya kita tahu bahwa bukannya Elia yang reinkarnasi, bukan. Tetapi tampillah Yohanes Pembaptis dalam roh dan kuasa Elia. Ingat, dalam roh dan kuasa Elia. Bukan Elianya, bukan rohnya Elia, bukan. Bukan roh yang, jadi kalau misalnya saya nggak ada lagi, misalnya roh ini pindah ke Ibu Eni misalnya. Nggak seperti itu. Oh, nanti ada seorang anak yang lahir, terus nanti roh saya pindah ke sana gitu. Lahir lagi. Jadi saya yang baru gitu. Bukan. Alkitab tidak mendukung hal ini. Itu bukan firman Tuhan. Gitu ya. Ini doktrin Alkitab. Tetapi kalau kita lihat bahwa ketika Yohanes Pembaptis itu, dia datang di dalam roh dan kuasa Elia, dia mempersiapkan jalan untuk Tuhan, apa yang terjadi? Ketika Yesus Kristus melakukan pekerjaan pelayanan, dia masuk penjara, si Yohanes Pembaptis ini. Setelah Yohanes Pembaptis masuk penjara, apa yang terjadi? Ya kan, apa yang terjadi? Yesus mundur pekerjaannya. Pekerjaan Yesus itu mundur. Gara-gara siapa? Yohanes Pembaptis masuk penjara. Terlebih lagi Yohanes mati dipenggal. Gitu kan? Setelah Yohanes Pembaptis ini tidak bisa melakukan tugas mempersiapkan jalan, apa yang Yesus lakukan? Dia pilih 12 murid. Ini kronologinya. Jadi setelah Yohanes Pembaptis itu mati, apa yang terjadi? Setelah Yohanes Pembaptis itu masuk penjara, Yesus pilih 12 murid. 12 orang untuk menyertai dia dan memberitakan Injil. Nanti bisa baca di Markus pasal 1 sampai 3. Gitu. Dan di sini kita bisa lihat bahwa Tuhan bisa ganti satu orang yang gagal, posisi satu orang dengan banyak orang yang lain. Kita di dalam iman, kita percaya bahwa kita telah diselamatkan. Haleluya, amin. Kita melakukan pelayanan. Haleluya, amin. Tetapi jika kita tersandung, jangan pikir Tuhan tidak akan ada yang ngantri untuk posisi kita. Tuhan bisa isi dengan banyak orang. Istilah orang Indonesia itu mati satu tumbuh 1000 gitu. Ketika saya itu dipindahkan ke Malang, saya sebagai worship leader, sebagai konduktor, saya sebagai pembina pemuda gitu ya. Tetapi setelah saya sebagai yang mengajar firman juga gitu ya, belajar firman Tuhan. Setelah saya nggak ada, banyak worship leader yang muncul. Konduktornya pun bermunculan gitu kan. Terus pengajar-pengajar itu pun mulai bermunculan. Ibu ini salah satunya mulai ikut pelajarannya gitu ya. Kelas apa itu? Saya lupa ya.
pelatihan kelas pengajar sejarah penebusan. Gitu ya. Jadi yang kita perlu pahami bahwa meskipun Yudas gagal di tidak, kitab Wahyu bicara mengenai 12 murid, itu bukan lagi bicara mengenai Yudas, bukan. Tetapi itu menjadi suatu perlambang siapa yang memiliki iman sebagai fondasi, dan siapa yang memiliki iman sebagai pintu gerbang. Mana yang lebih menerima kemuliaan yang lebih tinggi? Itu adalah fondasi. Dan siapa fondasi itu? 12 murid. Apakah masih bicara mengenai Yudas? Enggak. Tuhan tidak sebutkan lagi. Tidak sebutkan lagi siapa nama-nama murid-muridnya. Kitab Wahyu cuma sebutkan tentang nama suku-sukunya saja kan. Tetapi ini memiliki makna apa? Kita semua menjadi murid Yesus Kristus. Kita memiliki bagian. Nah, ketika kita tanya, Tuhan, saya sudah tinggalkan banyak hal untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Apa yang akan saya terima? Firman Yesus tetap berlaku sama. Kalian yang ikut pelajaran Alkitab di Jumat malam ini jam 9, sampai ngantuk-ngantuk gitu ya, kalian akan duduk bersama-sama dan menghakimi 12 suku Israel. Amin. Posisi mana yang lebih enak? Dihakimi atau menghakimi? Ketika dikatakan menghakimi berarti apa? Kita tidak dihakimi. Nah, untuk pergi ke posisi itu, posisi murid Yesus, kita bisa lihat betapa pengorbanan mereka begitu besarnya, sampai-sampai nggak muncul ada di bagian fondasi. Jadi semoga ya bisa memperluas wawasan Bapak yang bertanya gitu ya. Ya, namanya Pak Pasu-Pasu. Pak Pasu-Pasu, terima kasih Pak sudah sharing tentang pertanyaannya. Saya mau tampilkan ayat Pak Pendeta. Ada sesuatu ayat yang dia bertanya di dalam kitab Injil Lukas 23 ayat 34 yang berbunyi, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat," dan mereka membuang undi membagi pakaiannya. Saya tidak mengerti pertanyaan ini, mungkin dia pikir ya Yesus harus mengampuni orang-orang yang melakukan kesalahan supaya genap angka 12 murid yang tadi itu yang Bapak Pendeta jelaskan. Tapi sebelumnya Bapak Pendeta, untuk sebelum menjawab Pak Pasu-Pasu yang berikutnya, saya memberikan informasi kepada Bapak Ibu yang ada di Zoom. Kalau seandainya ada pertanyaan lain, silakan. Izinkan saya menayangkan sesuatu dulu. Ini baik sekali untuk Pak Pasu-Pasu. Salam kenal dari saya Pak Pasu-Pasu ya. Ini ada link dari GPBSI Jakarta. Ini adalah link dari gereja kami. Bapak Pasu-Pasu akan banyak belajar firman Tuhan di sana. Kalau boleh mengikuti pelajarannya ya, di sini bagus sekali di gereja GPBSI Jakarta. Sekarang Bapak Pendeta Yudi bukan di Jakarta lagi, tetapi dia sudah dipindahkan ke Malang. Dia punya tugas untuk mengembalakan jemaat di Malang. Puji nama Tuhan, 100 lebih jemaat ya. Wow, itu luar biasa. Kalau jemaat biasanya yang cuma 10 orang aja digembalakan, wah ini udah 100 orang, wah luar biasa. Kemudian ini link sejarah penebusan. Bapak Ibu juga bisa menemukan pelajaran-pelajaran di sini ya, Bapak Ibu. Kemudian ini GPBSI Bandung. Nah, Bapak Ibu pasti sangat diberkati melalui channel ini. Ikuti channel ini ya, pasti Anda diberkati. Nah, kalau Bapak Ibu bersedia mau dimuridkan, belajar firman Tuhan, itu akan dikirimkan video, 1 minggu 1 video. Nah, video itu adalah pembelajaran dari buku pertama ya, buku dasar pertama. Nah, waktu dikirimkan video itu akan dikirimkan 10 pertanyaan. Nah, pertanyaannya semuanya ada jawabannya di dalam video.
Nah, Bapak Ibu tinggal menjawab pertanyaannya, dikirim, dan setelah diterima akan dikoreksi, dapat nilai berapa, dan akan dikembalikan kepada Anda, dan akan mendapatkan jawaban yang tepat. Jadi kalau Anda salah menjawabnya tidak apa-apa, yang namanya belajar ya. Nanti kalau salah nggak apa-apa, nanti dikasih jawaban yang tepat. Nah, ini tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya kita belajar firman Tuhan secara fondasi yang benar. Nah, Bapak Ibu yang rindu bisa menghubungi saya. Nanti saya akan gabungkan Anda dengan GPBSI Bandung. Sudah banyak murid-murid yang ikut ya, dan mereka punya kesaksian, wah luar biasa Bu Heni, dulu saya nggak tahu Alkitab, taunya begini isi Alkitabnya. Nah, ini loh Bapak Ibu yang saya ingin ajarkan, GPBSI Bandung, cabang kami yang di Bandung, menyediakan program sekolah online melalui video yang dikirim setiap 1 minggu 1 kali, diisi 10 pertanyaan, nanti setelah dijawab dikembalikan, dan Anda mendapatkan jawaban yang tepat. Sangat gampang kan? Nah, Bapak Ibu, itulah dari pengajaran sejarah penebusan yang sangat luar biasa yang memberkati kita. Nah, menurut saya, Bapak Pendeta, ini Bapak Pasu-Pasu ini saya lihat ada antusias dia belajar firman, tapi saya nggak tahu bagaimana cara pertumbuhan dia selama ini, dan sehingga dia masih membingungkan tentang Yudas Iskariot itu, apakah dia diselamatkan atau tidak ya, dan kemudian dia masih bertanya tentang murid Yesus itu, yang ke-12 murid itu, dan Yesus itu mestinya mengampuni dosa-dosa orang ya. Jadi mestinya Yudas itu harus diampuni kayaknya begitu. Nah, coba nih Pak Pendeta, mungkin Bapak Pendeta bisa menjawab pertanyaan terakhir ini sebelum Bapak Pendeta beristirahat ya. Saya tahu ini sudah malam sekali di Indonesia. Dipersilakan. Baik, intinya saya perlu sampaikan bahwa saya nggak tahu Bapak sementara tanya apa gitu ya, apa yang ditanyakan, jadi hanya bisa mengira-ngira saja gitu apa yang ditanyakan. Bukan seperti yang Ibu Heni yang tadi sampaikan gitu ya. Ya Bapak, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apakah Yudas tidak tahu apa yang dia lakukan? Apakah ketika Yesus berdoa pengantara, ya Bapak ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Secara otomatis, maka semua orang memperoleh pengampunan. Jadi pengampunan itu diberikan secara gratis, tetapi tidak semua orang meresponnya dengan iman. Betul itu. Jadi apakah pengampunan Allah itu, kasih Allah sampai akhir itu apakah berubah? Tidak. Kasih Allah, kehendak Allah untuk menebus, menyelamatkan manusia, sama sekali tidak berubah. Tetapi yang perlu berubah itu apa? Manusia yang jahat, yang hatinya jahat, yang tidak kenal Tuhan, itu perlu berubah dari hati yang keras, yang tidak percaya, menjadi percaya, baru diselamatkan. Kenapa demikian? Karena Allah itu setia, Allah itu adil, dia benar. Ketika kita bicara mengenai keadilan Allah, berarti semua harus ada aturan. Benar ya? Harus ada aturan. Ada persyaratannya. Tangan Tuhan sudah buka lebar-lebar. Apakah semua orang juga mau mendekat dan memeluk? Ternyata tidak demikian. Tidak demikian. Justru yang terjadi, Yerusalem hancur tahun 70 M. Iya kan? Dan mereka masih keras hatinya sampai hari ini. Apakah tangan Tuhan sudah tertutup? Oh enggak, tangan Tuhan tetap terbuka. Tetapi ada orang yang hatinya berubah dan mengikuti Yesus, percaya kepada Yesus, dan ada yang tidak.
Apakah Yudas berbalik? Yesus mendoakan siapa? Yudas juga. Petrus juga sama. Semua orang dia doakan. Tetapi apakah mereka berubah? Doa Yesus tidak pernah berubah. Tetapi apakah mereka berubah? Setelah contoh saya berikan, setelah Yesus bicara tadi, ya ayat tadi yang sudah disampaikan, ya Bapak ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Setelah mendengar hal ini, kan ada dua penjahat yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus, sebelah kiri dan sebelah kanan. Misalnya, yang di sebelah kanan misalnya, dia berubah. Bukan misalnya ya, salah satu dari antara dua penjahat yang disalibkan di atas kayu salib, dia sangat terkagum lewat satu perkataan firman yang Yesus sampaikan, yaitu, ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di situ hatinya tersentuh, dia berubah, dia membela Yesus. Dia bilang apa? Kita memang orang jahat, tetapi orang ini adalah orang yang benar. Kemudian apa yang dia sampaikan? Yang salah satu penjahat ini, Yesus, ingatlah aku ketika engkau datang sebagai raja. Terjemahan lainnya, ketika engkau masuk dalam kerjaan. Jadi dia menjadi percaya. Apakah dia percaya dari awal? No. Dia juga menghujat Yesus ketika mereka disalib. Bayangkan, ibu pernah bapak-bapak pernah kepotong jarinya? Apakah ketika jari terpotong, kita masih bisa mengutuk orang, menjelek-jelekkan orang? Sambil berdarah, aduh kurang ajar itu ibu itu ya, aduh dia dasar gini. Nggak ada kan? Lupa semuanya. Betapa jahatnya kedua penjahat ini, mereka dipaku, mereka disalib, sudah mau mati, tetap jahat juga. Tetapi ketika dari antara dua orang ini, ketika dua-duanya mendengar perkataan Yesus, ya Bapak ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Salah satunya berubah dan menerima keselamatan. Menerima keselamatan. Jadi setelah itu apa? Ya mati, betul kan? Ya mati. Orang-orang di zaman itu, penjahat-penjahat di zaman itu, apakah kesempatan bagi mereka untuk diselamatkan itu diberikan? Yes, diberikan. Tetapi apakah mereka memeluk, embrace the salvation itself? Gitu. Apakah mereka merenggut, mereka memegang keselamatan yang hadiah keselamatan itu? Kalau kita baca kitab Roma, Rasul Paulus bilang apa? Sesungguhnya Injil itu sudah diberikan kepada kamu gara-gara kamu itu spesial. Tetapi karena kekerasan kepalamu dan kekerasan hatimu, Injil itu kamu tidak terima, maka aku berpaling kepada bangsa kafir, katanya. Nah, jadi apa? Jangan salah paham. Yesus mendoakan doa pengantara untuk pengampunan Tuhan atas orang-orang. Tuhan ampuni? Yes, Tuhan ampuni. Apakah mereka percaya mereka menerima pengampunan itu? Mereka percaya Yesus? Ada yang percaya, ada yang enggak. Betul ya? Sama Yudas, apakah dia percaya? Ternyata sampai akhir tidak. Gitu. Ternyata sampai akhir tidak. Itu bukti-buktinya, bagaimana responnya. Gitu ya. Jadi semoga kita pun bisa melihat bahwa jangka waktu itu, pintu dibukakan itu ada jangka waktunya. Seperti film mulai ada the end-nya, penyelamatan pun ada the end-nya. Sejarah penebusan akan berakhir. Jadi sebelum itu berakhir, tangan Tuhan itu terbuka lebar. Amin. Mari kita menjadi orang yang teristimewa. Ya, kita membawa banyak jiwa ke hadapan Yesus untuk menerima kasih keselamatan itu. Amin. 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 Iya, jadi hari ini kesimpulannya bagaimana Pak Pendeta? Jadi kita harus menghidupkan ya iman kita seperti iman Yusuf ya, supaya bisa mendapatkan berkat yang seperti yang Yusuf terima ya.
Ya, seperti itu. Menurut saya di sana, iya betul. Wow, luar biasa. Sangat disayangkan sekali ya si Yudas itu, walaupun dia menyadari dia ingin ya kalau nggak salah dia kembalikan ya uangnya ya, dibuang itu uangnya, Ya, tetapi ya karena dia bunuh diri itulah ya membuat dia. Coba kalau dia nggak bunuh diri ya, dia memperbaiki dirinya, dia bertobat ya, dia apa namanya memperbaiki seperti Petrus ya melakukan kesalahan, tapi dia mengakui dia berubah dan dia ikut Tuhan, bahkan dia menjadi orang yang luar biasa. Nah, kalau Yudas melakukan hal itu, wah, saya rasa juga berkat-berkat jasmani dan rohani dia akan terima. Jadi cuman sayang sekali Yudas melakukan hal yang demikian sehingga dia tidak bisa menerima berkat yang seperti berkat iman Yusuf yang diberikan kepada dia gitu. Baik, Bapak Pendeta, kami mohon doa berkat buat kami. Sebelumnya berikan kepada kami statement closing-nya dan kelas kita akan berakhir segera. Dipersilakan, Pak. iman Yusuf adalah iman yang tertuju kepada mata air. Yesus Kristus adalah sumber air kehidupan. Ketika Yesus ada di dalam kita, Yesus katakan bahwa dalam diri kita akan mengalir aliran-aliran kehidupan. Kiranya kita bisa menjadi orang-orang yang selalu ada Yesus di dalam hati kita dan menampakkan Kristus itu dalam kehidupan kita. Seperti halnya Yusuf yang menampakkan kemuliaan Tuhan di sepanjang kehidupan dia. Kira-kira dia menerima berkat, dia menggenapi perjanjian Tuhan, sama seperti itu kita pun tentu kita akan menggenapi setiap rencana yang baik dari Tuhan untuk menggenapkan setiap firman-Nya, ya, membawa banyak jiwa ke hadapan Tuhan dan tetap bertahan sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Allah Bapa yang hidup, terima kasih Engkau telah menyertai pelajaran kami di malam hari ini. Kiranya Engkau Bapa yang akan membungkus hati dan pikiran kami, sehingga meskipun kami lupa semuanya, kami tetap ingat bahwa iman kami harus didasari di dalam Yesus. Apapun kehidupan kami yang sedang kami jalankan, yang sedang kami hadapi pergumulan hidup, biarlah kami tetap menghadapinya bersama-sama dengan Tuhan di dalam kami. Terima kasih ya Bapa, Engkau menjadi gunung batu sandaran kehidupan kami berserah kepadamu. Tolong sertailah Bapak setiap anak-anakmu yang mengikuti pelajaran pada malam hari ini, Engkau yang akan menjaga dan memelihara setiap kehidupan mereka, dan berkat Immanuel yang akan menjadi bagian kehidupan dari setiap orang yang mengikuti pelajaran ini, yang beriman kepada Engkau, dan menyertai juga setiap anggota keluarga mereka, dan setiap pekerjaan mereka. Terima kasih ya Bapak. Tolong Engkau yang memberkati Shema Adonai ini, sehingga senantiasa memuliakan nama-Mu, dan pekerjaan Tuhan makin diperluas sampai ke penjuru bumi. Pakailah kami ya Bapak, supaya kami bisa menjadi orang yang teristimewa, demi kemuliaan nama Tuhan saja. Sisa hari ini, kami berserah semua di dalam tangan kasih-Mu. Sampai kami bertemu kembali, kiranya Engkau yang menjaga kesehatan kami, dan memberikan kekuatan untuk menjalani hari-hari di depan kami. Terpujilah nama Tuhan, kami berdoa semua hal ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin, amin. Terima Tuhan kasih Bapak. memberkati. Ya, terima kasih. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ya besok ya hari Sabtu ada pelajaran juga lagi jam 19 WIB dan juga jam 21 WIB waktu Indonesia ya. Saya berharap Bapak Ibu tetap bersama Sema Adonai, karena Zoom Sema Adonai ini adalah Zoom di mana kita tetap belajar firman Tuhan. Selama 1 minggu, dari hari Senin sampai hari Minggu, dari hari Senin sampai Minggu lagi, kita ketemu di Zoom Sema Adonai. Ajak teman-teman ya untuk bergabung bersama kami. Untuk Bapak Pasu-Pasu yang ada di live streaming saat ini, saya mengundang Anda untuk lain kali untuk masuk ke Zoom supaya kita bisa berinteraksi ya Pak ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.